Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syiramadani. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4 PAIA dengan NIM 2414010009. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Pertama-tama saya akan membacakan Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Sadaqallahul azim. Terjemahan Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12.
Surah At-Tahrim adalah surah yang turun dalam konteks kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Pada bagian awal surah, Allah menegur sebagian istri Nabi yang berbuat atau memiliki sikap yang kurang tepat terhadap Rasulullah. Setelah teguran tersebut, ayat 10 sampai 12 turun sebagai kelanjutan yang memberikan perumpamaan dan pelajaran melalui kisah perempuan-perempuan yang ada dalam sejarah, baik yang kafir maupun yang beriman. Dimulai pada ayat 10. Ayat ke-10 diturunkan Allah untuk memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir melalui kisah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya hidup bersama suami yang soleh, suami yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tidak mau beriman dan justru mengkhianati dakwah suami mereka. Istri Nabi Lut sering membocorkan rahasia dakwah kepada kaum kafir dan mempengaruhi orang lain agar tidak mengikuti Nabi Nuh. Maksud saya adalah istri Nabi Nuh yang selalu mempengaruhi, yang tidak mau beriman dan selalu membocorkan rahasia dakwah kepada orang-orang kafir dan mempengaruhi orang lain agar tidak mengikuti Nabi Nuh. Sedangkan istri Nabi Lut sendiri, di mana kita tahu bahwa ketika zaman Nabi Lut itu adalah ketika Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom, di mana mereka menghalalkan hubungan sesama jenis atau kita kenal pada saat ini disebut LGBT. Nah, istri Nabi Lut condong mendukung perbuatan itu. Nah, istri Nabi Lut memberikan kabar kedatangan tamu Nabi Lut yang sebenarnya adalah malaikat pembawa azab bagi kaum itu kepada kaum durhaka. Para ulama menegaskan bahwa pengkhianatan yang dimaksud dalam surah ini itu bukan pengkhianatan yang berhubungan dengan zina, karena Allah menjamin atau menjaga kehormatan para istri Nabi dari perbuatan-perbuatan tercela seperti zina. Maka pengkhianatan pada konteks ayat ini adalah pengkhianatan ketika pengkhianatan berdakwah. Dimana kalau kita ibaratkan nih, suaminya mengajak kepada kebaikan, istrinya mengajak kepada keburukan. Nah, itulah salah satu pengkhianatan dalam berdakwah. Dia tidak mendukung suaminya, malah membelok, malah menusuk suaminya dari belakang. Nah, ayat 11 itu diturunkan Allah itu memberikan teladan, menggambarkan atau menghadirkan sebuah teladan perempuan beriman di tengah kekuasaan Fir'aun. Siapa itu? Pastinya istri Fir'aun itu sendiri. Di mana Fir'aun yang kita ketahui adalah manusia yang paling kafir di dunia ini, yang mengaku dirinya Tuhan, tetapi memiliki istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini istri Fir'aun itu berdoa agar diberikan tempat di sisi Allah dan dilindungi dari Fir'aun. Nah, istrinya bernama Asyah, dan dalam kondisi penderitaan dari Fir'aun, Asyah berdoa hal itu kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga dan dilindungi dari Fir'aun. Selanjutnya ayat 13 itu menceritakan seorang perempuan yang suci dan taat kepada Allah, yaitu adalah Maryam binti Imran. Di mana Maryam tumbuh dalam keluarga yang soleh, dan karena kesolehannya Allah memilihnya untuk menerima mukjizat besar, yaitu mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang ayah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terberat Maryam itu adalah tuduhan-tuduhan dari kaum atau dari fitnah masyarakat. Namun ia tetap bersabar
menjaga kehormatan dirinya dan berstandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun membersihkan namanya melalui mukjizat Nabi Isa yang bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, pada intinya bisa saya simpulkan ayat 3 ayat ini itu menceritakan tiga ayat ini itu berceritakan tentang kisah-kisah perempuan yang dalam sejarah itu mengenai dalam sejarah baik yang kafir maupun yang beriman, di mana di sini saya sedikit simpulkan bahwa tidak menjamin seseorang itu akan berbuat baik, akan selalu beriman kepada Allah ketika dia didampingi oleh suami yang baik, dan tidak menjamin pula suami yang kafir akan menjumuskan wanitanya kepada kafiran, tidak menjamin pula. Dan yang pastinya pasti juga akan terjadi wanita yang soleh itu dilahirkan dari keluarga yang soleh dan dengan lingkungan yang soleh. Maka di sini ada 3 keadaan yang bisa kita gambarkan. Ketika suaminya soleh, perempuannya tidak solehah. Ketika suaminya kafir, perempuannya solehah. Dan ketiga adalah sempurna. Keluarga yang soleh melahirkan anak yang soleh dan perempuan yang solehah. Jadi ada beberapa poin-poin pendidikan nih yang dapat kita ambil dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12 ini. Pertama adalah lingkungan pendidikan pastinya. Ini menggambarkan lingkungan pendidikan. Pasti banyak lingkungan pendidikan, bahwa banyak mengatakan bahwa kita tumbuh itu sesuai lingkungan kita. Kita tumbuh itu bagaimana kita tumbuh, apa kita menjadi jatuh, itu faktor lingkungan, faktor keluarga. Nah, dalam ayat ini itu menceritakan tentang bahwa lingkungan itu salah satu faktornya saja. Ada faktor yang lebih penting, yaitu dari dalam diri sendiri, di mana kita tahu bahwa Nabi Lut memiliki istri kafir, Nabi Nuh memiliki istri yang kafir, padahal dia tumbuh atau dia bersama orang yang soleh. Berarti dalam dunia pendidikan, lingkungan itu hanya menjadi salah satu faktor yang menentukan baikkah atau burukkah perkembangan manusia. Nah, lingkungan itu bukan menentukan, tetapi memengaruhi, bukan menentukan. Jadi lingkungan itu bukan menentukan kepribadian seseorang, tetapi memengaruhi. Nah, jadi semuanya akan kembali kepada pribadi masing-masing dan akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan kedua adalah pendidikan keimanan. Iman itu bukan tergantung dari kehidupan kita. Iman kepada Allah itu tergantung pada diri kita sendiri. Seberapa besarkah hati kita untuk menerima keimanan kita? Apakah bisa kita dapat melatih keimanan kita? Pasti bisa, dengan cara beribadah seperti sholat, berzikir. Itu akan menumbuhkan iman dan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada kesabaran dan keteguhan hati. Ini salah satu poin pendidikan yang dijelaskan dalam Quran Surah At-Tahrim ini, tepatnya pada ayat 11, yaitu menceritakan tentang istri Fir'aun yang sabar dan tabah ketika menghadapi suami yang kafir gitu ya. Ketika dia mengetahui seseorang Islam, yaitu menyiksa begitu membantunya maupun istrinya, maka dia sabar, berdoa kepada Allah. Nah, itulah kita tanamkan tentang kesabaran. Nah, selainnya adalah akhlak dan menjaga kehormatan diri. Ini kita contoh dari ayat 12 tentang kisah Maryam, di mana dia menjaga kehormatan dirinya menjadi perempuan yang solehah walaupun di tengah-tengah fitnah orang bahwa dia perempuan yang tidak baik karena hamil tanpa suami,
tapi dia tetap menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, maka akhirnya Allah membersihkan namanya dengan mukjizat Nabi Isa bisa berbicara ketika masih bayi. Nah, selanjutnya adalah keteladanan sebagai sebuah metode pendidikan. Mana kita tahu bahwa metode pendidikan atau pengajaran pada saat ini itu bermacam-macam. Nah, yang paling penting itu adalah keteladanan, di mana keteladanan itu adalah salah satu juga faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Jika kita mendapatkan keteladanan yang baik, maka kita akan mencontoh uswatun hasanah kita mencontoh keteladanan yang baik. Dan jika kita mencontoh keteladanan kita melihat sebuah perilaku yang buruk, pasti anak didik itu juga melakukan hal-hal yang buruk itu. Maka sebagai pendidik dan calon guru masa depan, guru PAI yang profesional dan seorang calon ibu dan ayah, kita harus memberikan keteladanan yang baik, karena lingkungan salah satu faktor yang mempengaruhi. Kemudian metode keteladanan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.